melawan ketidakadilan pemerintah dengan cara tidak membayar pajak. Iya kayak gitu. Yang sampean itu kan asli tiang ini jujur, napa wontene, mboten bayar pajak kan pemerintah. Jenengan menika sak keluarga anu saking sampean nggih Pak nggih. Pun nyalahi sanak dulur, nggih rukun kalih lingkungan nggih. Ngoten. Pun saya lihat yang bilang kesederhanaan, kerukunan, jujur apa adanya masih dipegang kuat oleh orang-orang kampung ini. Mereka menganut ajaran Samin Surasentiko yang berasal dari pedalaman Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dikenal cerdik dan berani menentang ketidakadilan. Mereka berani tidak mematuhi aturan-aturan pemerintah pada waktu itu. Komunitas adat atau sedulur sikep yang menganut ajaran Samin ini sering disebut dengan orang Samin. Seperti yang kita lihat ini, biasanya orang Samin lebih suka mengenakan udeng atau topi yang terbuat dari kain. nggih udeng-udeng nggih nek purun nek boten nggih boten. Orang Samin pada umumnya bukanlah orang Muslim. Mereka punya cara sendiri untuk beribadah. Meski demikian, orang Samin hidup rukun, membaur dengan warga masyarakat yang lain. Yang Samin itu biasanya kan diadai kepercayaan piyambak. Orang Samin bisa kita jumpai di berbagai tempat. Untuk kali ini kita akan mengunjungi orang Samin di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan YouTube channel Sukorame LM. Salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan aman, selamat, lancar, dan barokah. Adapun perjalanan kali ini saya awali dari Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kecamatan Padangan ini merupakan kecamatan atau lokasi yang sangat strategis. Lokasi ini dulu ditempati oleh penjajah Belanda. Di sini kita masih bisa menyaksikan adanya bangunan-bangunan pada zaman Belanda yang masih kokoh, masih utuh, dan bisa sampai saat ini digunakan. Saya sengaja mengawali perjalanan untuk menuju Kampung Samin yang ada di Blora ini dari Kecamatan Padangan, karena memang masih ada erat kaitannya antara orang Samin dengan penjajah Belanda. Istilah Jawanya masih ada gendeng cenenge. Untuk mengetahui lebih dalam tentang orang Samin yang berada di pedesaan Blora, ikuti video ini sampai selesai. Jadi di Padangan ini merupakan kecamatan yang mana di sini dulunya itu kota Belanda. Sekarang kita bisa dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan kuno yang masih kokoh berdiri sampai saat ini. Nah ini teman-teman, jadi yang kita lihat ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri, yang masih utuh, dan kabarnya memang bangunan ini belum ada banyak perubahan, hanya bagian atap yang sudah direnovasi. Masih utuh sekali bangunan ini. Ini sebenarnya bangunan Belanda yang sekarang masih bermanfaat. Mungkin inilah bedanya ketika kita dijajah Belanda dan dijajah oleh bangsa sendiri yang suka korupsi. Dijajah Belanda, peninggalannya masih banyak yang dimanfaatkan, masih meninggalkan budaya. Namun ketika dijajah bangsa sendiri yang korupsi, yang tersisa ada kemiskinan dan ya kerusakan negara. Kemudian teman-teman, apa kaitannya dengan bangunan-bangunan Belanda di sini dengan orang-orang Samin? Jadi orang-orang Samin waktu itu sangat menentang ketidakadilan, melawan Belanda dengan cara halus tanpa menggunakan senjata. Mereka tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Kemudian di sebelah ini juga ada Polsek Padangan, yang mana Polsek Padangan ini juga merupakan bangunan Belanda yang tersisa, yang sampai saat ini masih digunakan untuk markas Polsek ya, menjadi kantor polisi. Inilah bangunan-bangunan yang masih utuh
yang berada di Kecamatan Padangan, dan memang di sini merupakan tempat-tempat strategis seperti di Cepu, kemudian Padangan, Blora ini tempatnya penjajah Belanda bertempat waktu itu. Pak Anton, ini bangunan londo gitu. Nggih, Dan sampai sekarang masih berfungsi. masih berfungsi jadi cagar budaya. Oh, jadi cagar budaya ya? Ya, Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Padangan ini. Nah, ngoten berarti Padangan itu riyen kira-kira kotane londo. Oh, nggih. Masa. Makanya Pak Anton ini kok mirip-mirip londo saiki. Ora tepa mirip, oleh lho rambute lho. Oh iya, nah ini Pak Anton ini rambutnya rambut londo. Nggih. Pawakane ya dedeke ya gede dhuwur. Dhuwur kaya londo lho, ngene. Nah, ini bisa jadi keturunan Belanda, bisa jadi. cuma nggak merasa Pak Anton ini. Enggak Ya. merasa. Pernah direhab nggak ini? Ya, ini bangunannya asli. Asli ya, masih Ya. asli ya. Rehabannya cuma yang tuh, yang atas dikit tuh. Atapnya. Ya dikit tok tuh. Dikit. Bangunannya asli cuma rehaban tuh. Yang atas kucing. Dia tuku rokok. Nggih, matur suwun Pak matur suwun bales. Siap. Tungan rezekine lancar. Amin, Sir. Rezeki lancar. Sampeyan sehat rezekine lancar. Ya, siap. Monggo. Amin. Oke, makasih. Ini kan awalnya kan bangunan Belanda. Waktu dulu, Waktu tapi dulu. waktu kecil saya juga sudah ada ini. Oh, Cerita ibu-ibu saya, mbak-mbak saya dulu. berarti memang bangunan ini dari dulu masih utuh. Ya. Masih utuh, belum berubah. Belum berubah ya? Pada waktu niku lah Mas, napa Pak Proton niku di genteng-genteng niku disulami niku. Oh, ngoten. Nggih dibangun malih sing Nggih. kropos-kropos. Lah niki sinten niki? Ini putune kula. Lah jenengan nganter sinten? Nggih, nyangkruk Mas pados penumpang. Mados penumpang kok mboten putu. Betul-betul lah pripun saya ngomong kula Dados jenengan Nyun sewu ngompreng ngene. Napa? Nggih. Mangkal. Mangkal nggih. Mangkal ten mriki pados penumpang putune nggih dijak. Ya. Lah ngeten iki pun narik ping pinten mau? Alah, mulai enjing mau derengan. Dereng narik. Nggih. Nggih, mulai enjing dereng narik. Dereng ngantos sakniki. Nggih. Wes mugi-mugi ndang oleh penumpang. Niki damel tumbas jajan putune, nggih. Matur nuwun. Genduke sik jajan sakno. Nggih. Nggih. Mugi-mugi mawon sehat, Pak. Nggih, alhamdulillah. Saling donga dinonga. Setelah kita melihat kondisi situasi di Kecamatan Padangan, yang mana itu merupakan banyak sekali peninggalan-peninggalan waktu dikuasai oleh Belanda, dan di sekitar sinilah waktu itu terdapat orang-orang Samin atau suku Samin yang tersebar di antara Kabupaten Blora Jawa Tengah, Bojonegoro Jawa Timur, dan kita sudah hampir memasuki di perbatasan. Nah, di sini ada jembatan Bengawan Solo. Jembatan Bengawan Solo inilah atau Sungai Bengawan Solo ini yang membatasi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Tengah di Kabupaten Blora. Di depan sudah kita lihat selamat datang Jawa Tengah. Kita sudah memasuki Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelum kita melanjutkan ke Desa Sambongrejo, di mana terdapat orang-orang Samin di sana, kita keliling-keliling dulu di Kota Cepu, karena Kota Cepu ini juga banyak sekali menyimpan sejarah tentang kehidupan zaman Belanda, kemudian orang-orang Samin. Tidak jauh berbeda dengan Padangan, Kota Cepu juga merupakan tempat yang sangat strategis. Di Kota Cepu ini juga kaya akan minyak. Bahkan di sini masih terdapat sumur-sumur kemudian pengolahan minyak. Di Taman Kota, Taman Seribu Lampu ini juga banyak kita jumpai barang-barang yang dipakai pada masa waktu penjajahan Belanda, seperti adanya alat-alat untuk pengeboran minyak, kemudian ada kereta-kereta tua. Kota Cepu ini juga penuh sejarah. Salah satunya di sini terdapat lokomotif kereta api uap yang masih dipajang di Taman Seribu Lampu. Di sini dijelaskan loko uap blok sumur kembar. Ini lokomotif C2902
Ini buatan Jerman. Lokomotif ini sebagai bukti sejarah pengelolaan hutan Perum Perhutani di KPH Cepu. Loko uap ini digunakan sebagai sarana angkutan dalam kegiatan eksploitasi kayu dari wilayah hutan Cepu mulai tahun 1915 sampai dengan 2010. Mulai tahun 1915 sampai 2010. Kemudian sampai saat ini keberadaan loko uap masih diabadikan di depo loko atau bengkel traksi museum loko uap Perum Perhutani yang dikemas dalam bentuk wisata loko tur Cepu yang berada di desa Ngelu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Jadi nanti kapan-kapan kita akan menuju lokasi itu. Cuma saya sepil lokomotifnya ini, yang mana ini merupakan bukti dari sejarah peradaban yang ada di Cepu itu memang sudah maju sejak zaman Belanda, seperti halnya Padangan yang kita sepil tadi. Oke teman-teman, nanti setelah ini kita langsung saja menuju kampung, yang mana di kampung itu, kampung yang akan kita tuju ini merupakan kampung yang masih memegang adat kuat, adat kuno ya, adat kuno yang masih kuat, yang mana adat itu atau kepercayaan itu disebut dengan kepercayaan Samin atau menganut wong Samin gitu ya. Dari kota Cepu nanti kita menuju arah Blora. Nah, nanti setelah kota Cepu ini kita akan melewati hutan-hutan dan di sana nanti kita menuju desa Sambongrejo. Setelah kita perjalanan dari Padangan, kemudian kita melewati Cepu dan kita sampai di Kecamatan Sambong. Nanti setelah itu kita ketemu dengan hutan seperti ini. Jadi hutan Sambongrejo. Nah, di depan sedikit nanti kita ketemu dengan Gapuro. Di situ tertulis Kampung Sikep Samin. Nah, nanti kita masuk ke depan. Itu ya, itu ada gang di depan sana itu. Nah, itu ada mobil box. Nanti kita masuk kiri. Sekarang kita langsung saja masuk di Kampung Samin tersebut. Sampai di sini kita bisa melihat gapura berwarna coklat keemasan kayaknya. Di situ terdapat tulisan Sedulur Sikep Samin. Di sini kita menuju desa Sambongrejo melalui gapura tersebut. Kemudian ini kita melewati jalan paving. Sekitar 1 atau 1,5 kilometer nanti kita akan sampai di kampung yang terdapat orang-orang Samin di dalamnya. Sebelum kita masuk di tengah-tengah kampung, ini sudah ada di pinggiran kampung dan kita mampir dulu di warungnya Pak Gureh. Jadi untuk orang-orang Samin untuk saat ini sudah lebih modern. Kalau orang Samin zaman dulu itu tidak mau dagang karena dianggap menipu orang. Membeli 15 dijual 16 itu menipu. Tapi sekarang sudah modern. Seperti ini contohnya warung Pak Gureh. Berarti ini kita nginggil ngoten nggih saged. Saged. Biasa damel pertemuan apa-apa? Monggo nak. Kalau tak munggah nggih. Nggih monggo napa nggih. Nah, tak review sekalian warungnya Pak Gureh. Mohon maaf sandal dilepas. Nah, sekilas info bahwa warungnya Pak Gureh ini ternyata di atasnya sudah diberi tempat untuk menikmati makanan di atas. Jadi pesannya di bawah, kemudian dibawa ke atas seperti ini. Sambil kita makan, sambil menikmati pemandangan perkampungan di kanan kiri kita ini. Perlu diketahui bahwa Pak Gureh ini merupakan salah satu penganut suku Samin juga. Artinya orang-orang Samin sekarang itu sudah berbeda dari yang dulu. Jadi untuk suku Samin sekarang ini sudah mengikuti zamannya modern seperti berdagang begitu ya. Saya unjuran nggih termasuk sing nderek ajaran Samin ngoten nggih. Nggih sami mawon. Nah, nek tiang Samin kan
untuk saat ini pun modern. Nggih leh mlane. Nah, pun modern nggih, dagang, usaha nggih, mawon nggih. Rambut maindo, sambil maindo, nggih tani, nggih napa diayani saged minterke lare-lare saged sukses ngoten. Larene saged sukses ngoten. Soalnya kan ajaran sampeyan niku kan nggih penting ampun nyalai sanak dulur, nggih rukun kalih lingkungan nggih ngoten. Pun sae lek tiyang dilampahi sing pun saleh ngoten ya. Belajar jujur. Lah jujur gampang ngapusi anak sanak dulure ngoten. Ngoten pun saleh Pak. Nggih matur sembah nuwun nggih. Tapi nek tiyang sampeyan niku kados jenengan niku seneng ndamel. Nggih, udeng-udeng. Udeng-udeng ngoten nggih. Nggih nek purun nek mboten nggih mboten ana-ana. Tapi kan mayoritas nggih sehat. Ngastune. Bu endi Dik? Tesek teng mriku. Napa, Pak? Kontrol regulator saking panah. Seperti Pak Eko yang ada di depan kita ini, biasanya orang Samin suka menggunakan udeng atau ikat kepala, dan ini merupakan sudah kebiasaan turun-temurun. Meskipun orang Samin jujur polos apa adanya, tapi terkenal cerdik. Mereka melawan penjajah Belanda dengan cara-cara yang halus tanpa harus berperang. Seperti mereka tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Belanda waktu itu. Riyen terus yang Mbah Samin niku melawan penjajah niku mboten bayar pajak teng pemerintah. Nggih. Nggih lah nek ngakali nganu kan asline. Lah mengke kan nek mboten asli to pundi teng wingking. Lah nek jujur mengke di nganu kalih londo. Kan diakali kali tiyang nganu. Berarti dipun wastani tiyang Samin niku cerdik kan. Nggih. Mboten bujuki. Nggih mboten bujuki kan sesuai nganune kan. Mboten purun bujuki jujur. Lah wedhuse pinten kali. Lah kok nek jujur 15 ya. Kali kok lanang mbek wedok. Lah nek jumlahe ngono didirokno. Wedhuse pinten ya kali. Berarti kan tiyang Samin niku kan asli tiyang niku jujur. Napa wontene? Nggih, wonten. Mboten purun bujuki Nggih, ucap partikel kelakuan itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa ajaran Samin atau orang-orang Samin masih memegang kuat dengan sikap jujur apa adanya dan juga perilaku yang baik. Pak, jane cara DPR wong Samin kabeh wonten Indonesia maju ya. Nggih, maju, mboten wonten sing korupsi. Makane eco tiyang aku tangkal jenengan. Eco tiyang pinter apa tiyang ngerti? Eco tiyang ngerti. Nek tiyang pinter wani korupsi ya, Pak. Lah nek wong ngerti juk iki gak wani mengke anu ngerti mantu. Nggih, wonten. Itulah sedikit perbincangan kita dengan orang-orang Samin, dan sekarang kita melanjutkan ke suasana perkampungan orang-orang Samin. Di sini kita sudah berada di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Di desa ini hampir separuh dari penduduknya merupakan orang-orang penganut ajaran Samin dan berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Ya separuh lah hitungannya. Oh, separuh Ya, ya. separuh. Separuh tapi antara tiang Samin dan yang bukan Samin itu guys biasa, rukun, ngoten lah Iya, nggih. damai. Damai. Ada cekcok gini-gini kan. Saya sudah berada di desa wisata Kampung Samin, Sambongrejo. Di desa ini terdapat masyarakat yang masih menganut dengan kepercayaan atau ajaran Samin. Jadi mereka hidupnya sederhana, apa adanya dan jujur. Karena memang orang-orang Samin itu termasuk orang-orang yang menjaga kerukunan antara satu orang dengan yang lainnya. Bu, mantun tak sih ya? Iya. Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah kampung. Kita perhatikan di depan terdapat gapuro dengan tulisan Sedulur Sikep. Di sana ada orang-orang yang sedang berbondong-bondong jalan menuju gapuro. Nah, kita masuk ke gapuro ini. Di sini merupakan lokasi atau di sekitar gapuro ini banyak sekali orang-orang yang menganut ajaran Samin atau orang-orang Samin ada banyak di sini. Kemudian kita masuk saja terus mengikuti lorong ini. Setelah kita masuk dari gapuro, maka yang di depan nanti kita akan melihat, akan menjumpai pendopo
yang mana di pendopo ini sering diadakan kegiatan-kegiatan untuk acara-acara adat kuno orang-orang Samin. Nah, di sini kita di depan sudah menjumpai pernak-pernik, ada patung Samin, kemudian ada juga semacam pos atau mungkin apa ya, gardu yang bertuliskan Seger Waras. Nah, ini ada tulisan Samin Suro Sentiko. Nah, di sini ada bangunan yang unik. Kemudian di sebelahnya ini nanti akan ada gang masuk menuju pendopo orang-orang Samin yang ada di sini. Dan kebetulan kabarnya untuk saat ini memang ketua dari suku Samin ini, Mbah Par, ini sedang kondisi sakit, jadi tidak bisa ditemui, maka saya tidak bisa mengunjungi Mbah Par. Ya, mudah-mudahan kita doakan Mbah Par segera sembuh, kemudian sehat seperti sedia kala. Kita perhatikan di sini terdapat tulisan pendopo. Nah, di arah sanalah itu pendopo di ujung sana. Namun karena tadi di sebelah pendopo juga ada orang yang meninggal, sehingga saya tidak mendekati pendopo itu untuk sementara waktu. Ini blok iki tiyang Samin danten nggih. Ket ajaran-ajarane. Dalem? Tapi gerah nggih. Nggih. Nggih, gerah. Secara sekilas memang di perkampungan ini biasa tidak ada perbedaan dengan perkampungan-perkampungan yang lain. Namun ketika ada acara adat seperti mungkin pas acara satu suro itu, di sini ada kelihatan sekali perbedaannya. Mereka menggunakan pakaian-pakaian dengan ciri khas dengan ciri khas orang-orang zaman kuno dulu, kemudian menggunakan udeng begitu ya. Di sini juga terdapat ada foto dari Mbah Samin Suro Sentiko. Karena di sini menunjukkan bahwa guru pertama dari ajaran Samin ini merupakan Mbah Samin Suro Sentiko, asalnya dari pedalaman Blora, Jawa Tengah ini. Kemudian bila kita perhatikan di sana terdapat masjid yang ada di sebelah dari gapuro Kampung Samin sedulur Sikep. Menandakan bahwa orang-orang Samin meskipun bukan pemeluk Islam, namun mereka berbaur dan rukun dengan orang-orang Muslim yang ada di perkampungan ini. Kejujuran mah, kali kerukunan. Nah, ini lebih utama rukun kali dulur. Orang-orang Samin mengutamakan jujur, kemudian rukun dengan sedulur atau dengan saudara. Namun, orang-orang Samin tegas melawan penjajahan Belanda tanpa kekerasan. Mereka menggunakan taktik dengan cara kata-kata halus. Seperti ketika dimintai pajak, mereka tidak mau membayarnya. Ketika ditanya berapa kambing kamu, mereka akan menjawab kambingnya 2. Yang dimaksud 2 adalah laki-laki dan perempuan. Maksud saya betina dan jantan. Padahal kambing mereka sebenarnya puluhan. Namun untuk mengelabui para penjajah Belanda, mereka menggunakan kata-kata halus. Sebab waktu itu jika mengatakan apa adanya, maka semua akan diambil sebagai pajak oleh orang-orang Belanda. Ini Mbah Samin ini Bu, kan sareng ngoten sing nomor setunggal. Mboten melawan mboten keadilan itu. Sing nomor kalih mboten purun bayar pajak pemerintah waktu londo niku. Nah, ini di Kampung Samin kita ketemu salah satu warga yang lagi mepet jagung. Ya. Oh, jadi tiang periki niku rata-rata petani. Nggih, mayoritas petani. Mayoritas petani untuk saat ini panen jagung. Nggih, jagung. Niki diorek-orek riyen kersane. Diorek-orek. Nah, wis anget didol ke bondo napa, Mas? Nggih, nggih nempur, nggih blonjo. Mang mayoritas di Kampung Sambongrejo, Mas nggih. Nggih, Sambongrejo. Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong. Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ini merupakan salah satu perkampungan yang masih mempertahankan ajaran Samin. Meskipun Kampung Samin ini berbaur dengan masyarakat biasa. Ya, biasa. Seperti contohnya Mas Sukaryanto niki boten termasuk tiang Samin. Boten. Nah, tapi tetap berbaur ngoten nggih. Nggih lah, tetap kerukunan jaga. Nah, tetap menjaga kerukunan. Nggih. Nah, Mas Dian niki
salah satu warga di Kampung Sambongrejo, yang mana di sini dalam Kampung Sambongrejo ini ada sebagian dari masyarakat penganut samin. Ngerti Mas nggih? Ya, siap. Nah, Mas Bian nonton mriki niku tiang samin kathah nggih? Nggih, lumayan. Lumayan. Nggih. Kebanyakan ya separuh lah hitungannya. Oh, separuh Ya, nggih. separuh. Separuh, tapi antara tiang samin dan yang bukan samin niku Iya. guys biasa, rukun, ngoten Mas nggih. Iya, damai. Damai. Nggak ada cekcok gini-gini, nggak ada. Mas kabari niku tiang samin niku kok zaman riyen niku waktu Belanda niku mau bayar pajak kali londo Mas. Jenengan Iya. niku pirang? Iya, itu ada. Memang benar. Nggih, pripun niku? Gimana ya kalau menjelaskannya, itu karena dia tidak mau ditarik pajak kan, karena pajak itu buat makan kita sehari-hari aja, gitu aja. Jadi berani melawan penjajah Belanda yang Iya, tidak berani adil. itu. Iya, cuma kan kita nggak tahu caranya kayak gimana gitu, nggak tahu. Maksudnya kayak perangnya orang Samin sama Belanda itu nggak tahu caranya kayak gimana, kayak yang nggak mau bayar pajak lah, ya gini lah gitu aja. Oh, jadi perangnya wong tiang samin Mbah Samin biyen zaman dulu untuk melawan penjajah Jepang penjajah Belanda itu tidak dengan senjata. Tidak dengan senjata. Tapi melawan ketidakadilan pemerintah dengan cara tidak membayar pajak. Iya, kayak gitu. Kepada Itulah caranya. Belanda. Iya, biar kita tidak diberi upeti lah kayak gitu. Oh, ngaten. Terima kasih Mas Bian. Oh ya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar rezekinya, sehat. Amin. Bojone loro. Itulah sedikit review saya di perkampungan Samin yang berada di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kehidupan mereka seperti itu, kemudian berbaur dengan masyarakat, dan erat kaitannya dengan sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda. Kritik saran ditulis di kolom komentar. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.